Aduh, minum dulu ah. Udah panas banget barusan di jalan macet ya. Dari mana, Pak? Itu kan pulang yang pameran. Ini teh pas barusan teh kan pulang pameran, bapak teh di sana teh merasa ini juga tuh. Ya di jalan udah macet, kepikiran harus bikin karya baru Bu. Soalnya kan pas kemarin bulan-bulan kemarin teh bapak teh kan lumayan lah pamerannya, ada beberapa kali pameran, jadi barangnya ada yang beli juga, ada yang suka. Kan biasanya kalau pameran itu nggak, ya kadang-kadang nggak ada yang beli sih, nggak jadi masalah, cuman bahwa saya lagi berkarya gitu. Pas sekarang mah alhamdulillah ada rezekinya, barusan juga ada yang beli. Jadi emang harus ditambahin karya-karya bapaknya, kan cuman waktunya kita kan ada acara ke sini, ada acara ke sana, jadi nggak ke ini. Tapi menurut Ibu mah fokus sih, Bapak harus punya target, misalnya nih seminggu harus selesai 1 atau 2 gitu. Apalagi kita bulan Juni mau pameran lagi kan, berarti karya harus nambah Ya, gitu. makanya bapak mah kadang-kadang gini Bu ya, barusan juga di jalan alhamdulillah gitu ya, hobi yang nggak kepikiran kayak sekarang nih. Sebenarnya mah karena bapak mah kan basicnya dari dari passion ya. Nggak kebayang dulu juga bakal mahat gitu ya, bikin patung kayak gini, nggak kebayang. Cuman kan dulu mah emang lagi rame-ramenya passion dulu mah, distro di mana-mana gitu ya. Nggak kepikiran kayak ini. Pas tahun 2000 kerasa lah sama Ibu, tahun 2015 kesini kan udah agak mati juga tuh passion. Makanya apa saya tuh kepikiran dari hobi coret-coret ya. Pas temen ngasih alat pahat yang kecil ya, dulu teh pas lagi main, kan kamu mah orang suka ngedesain, cobain. Dari situ ya nggak kerasa berapa tahun, hampir mau 6 tahun lah sampai sekarang nih. Ya ada hasilnya juga dari hobi. Kalau kitanya emang bener-bener mendalami itu ada niatan berkesenian. Yang penting punya niat sih sebenarnya mah. Kayaknya teman-teman juga yang di rumah nih ada yang punya bakat-bakat yang terpendam bisa menjadi sesuatu ya, kayak contohnya lah kayak bapak gitu ya. Emang belum seberapa sih, masih belajar gitu, tapi kalau kita dijalani alhamdulillah mendapatkan sesuatu juga sih Bu. Ya. Tuh, menurut Ibu gimana nih buat teman-teman? Ya kalau buat teman-teman kan punya selera masing-masing ya. Iya. Menurut Ibu mah teman-teman tuh bisa mendalami hobi masing-masing juga. Nggak peduli hobi kalian tuh apa gitu. Yang penting memang hobinya yang menjual itu bisa didalami terus. Kayak Ibu kan tahu sendiri Bapak, Ibu hobinya masak nih dari kecil. Dari dulu dari SD memang suka tata boga tuh. Suka tata boga. Akhirnya jadi uang. Apalagi sekarang ya, dimudahkan lagi lah Bu, jualan sekarang. Ya ada ini kan bisa online. Ya kan, kayak gini kayak Bapak mahat. Dari dulu kan sebenarnya Bapak udah banyak nih pahatan, kayak bikin miniatur gitar, perahu. Itu kan udah banyak karya-karya Bapak juga dibagiin dulu ya. Iya, ya karena itu kata teman-teman gini ceritanya. Kalau mahat ini, kalau di seni mahat ini emang orang tuh harus tahu dulu bahwa kita punya karya pahatan. Kalau kita nggak share ya hasil karyanya, orang kan nggak tahu. Kang Ajo mahat, kapan sih dia mahat, mana karyanya, kan gitu. Ya, padahal nggak tahu ya yang serumah mah gitu keberisikan tiap malam gitu ya. Dak-duk mahat, kebayangkan. Berisik, 2 bala lemari habis Bu, lemari habis. Kita aja tuh jangan dilihat gampang gitu berkarya, sampai lemari punya 3 sekarang tinggal 1. Nggak satu kali sepotong, tinggal sepotong habis karena ya sekarang alhamdulillah. Nah itu teman-teman, apapun kalau digeluti ya, satu punya style masing-masing ya, kayak saya lah
sekarang punya style masing-masing. Kayak kayu harus yang bagus. Yang bagus kan kayu-kayu zaman dulu Bu, dari lemari kayak ini nih, dari lemari nih. Apalagi kita kan dikawinin nih sampah sekarang mah lagi tren juga nih di zaman gitu ya? ini nih. Zaman sekarang mah kan sampah itu yang orang bilang sampah namanya juga, tapi kalau disatuin di karya itu nilainya mantap banget. Iya, kayak ini juga nih. Ini kata ibu mah pahatan tercepat. Iya. Cuma berapa hari? Adalah seminggu lebih nih. Biasanya yang ini nih kayak yang bedingin Iya, tapi begini. waktu berapa hari udah ngebentuk gitu. Karena ya emang keperluannya ngejar target. Ngejar target buat pameran. Ya makanya. Berapa Juli? Sekarang bulan apa? Bulan Mei. Juni. Ya makanya kan buat teman-teman ya nggak usah sama kayak Bapak juga, kan ada yang tadinya hobi masak bisa jualan seblak kayak gitu ya. Hobinya apa? Mencukur gitu ya. Tadinya mencukur teman-teman terus bisa jadi itu kan banyak ini. Ya, ibu kan dulu hobi dari kecil emang masak. Terus waktu dulu seblak belum viral, ibu mau udah dagang seblak. Nah itu yang basreng Basreng seblak kayak gitu kan, ibu mau udah dagang seblak. Makanya pas sekarang, aduh udah bosen seblak kayak gitu karena dulu pedagang seblak gitu kan. Dulu sebelum viral, nah sekarang viral lagi kan. Sebenarnya banyak Bu, dari hobi itu bisa menghasilkan sesuatu itu banyak. Teman-teman juga punya kayaknya kayak belajar, bisa ngejahitnya sedikit. Terus sekarang mah pembelajarannya di gadget gampang atau sekarang mah mau belajar apapun dari hobi kayak main gitar dulu mah cuman di gang gitu ya, di gitar-gitaran, terus sekarang punya grup band terus ngisi di kafe-kafe, itu dari hobi bisa jadi menghasilkan loh. Jangankan yang kayak begini kan namanya juga karya mah bebas gitulah. Udah belajar mah tinggal buka YouTube ya. Aslinya sekarang digampangkan, beda dengan zaman kita tuh Bu. Zaman kita dulu mah muncul bahasa Sunda mah nyosor-nyosorkin diri mah wah susah. Nggak ada kemauan untuk menjemput ilmu mah susah zaman dulu gitu. Kitanya yang harus rajin gitu. Kalau zaman sekarang mah di rumah aja gitu ya. Asal kita mau buka, asal kreatif ya, gitu. Kayak gitu. Iya, Gimana Pak rasanya Bapak setelah hobinya bisa tersalurkan, terus Bapak teh bangga hasil karyanya bisa dihargai orang gitu. Ya, ini mah ya satu kebanggaan buat Bapak pribadi, terus kedua bisa memotivasi teman-teman juga ya bahwa buat yang nggak disabilitas dan teman-teman Bapak kan ada yang bukan disabilitas berkarya itu emang harus sih zaman sekarang, karena apa, lapangan pekerjaan kan susah nih. Kalau nggak dibarengin, apalagi keluarganya banyak gitu ya, punya anak banyak kan, kehidupan sekarang mah tuh Bu, apa sendirilah serba mahal gitu ya. Kalau kita nggak punya sampingan gitu ya, apalagi dari hobi gitu menjadi sesuatu kan bisa apa, nambah pemasukan lah. Nggak punya keahlian kalau nggak punya keahlian zaman sekarang mah susah. Ya kayak bisa menjahit, bisa apa, kalau ngecilin celana nih kayak gitu ya, perma kan lumayan di rumah. Saya lihat apalagi orang mau pakai sepeda gini kan, pakai motor, si mesin jahitnya tuh disimpan ada motor roda disabilitas juga, mesin jahitnya di belakang, jadi pas dia mau ngejahitnya balik ke belakang ya. Itu kan kreatif sebenarnya dari hobi. Terus ya emang dia pernah kursus apa kan, disabilitas mah kayak kursus juga kan diadain sama pemerintah. Terus hobinya diperdalam. Iya, jadi menghasilkan bisa juga jadi mata pencarian. Yang penting mah gini, kalau menurut Bapak ya berkarya itu jangan setengah-setengah. Kalau pingin jadi sesuatu, pingin jadi ini nih, duit aja duit ya. Ya iya, kalau hasilnya kan apapun manusia mah tujuannya kayak menurut Bapak mau berkarya apapun kan dijual, menghasilkan apa? Main musik, kalau ada yang manggil menghasilkan apa? Duit. Makanya jangan setengah-setengah kalau berkarya. Buat teman-teman nih, pembelajaran mah banyak sekarang mah di gadget, tinggal pingin mahat. Bapak sampai sekarang biarpun udah 6 tahun tapi tetap belajar Bu. Pokoknya mah jadinya
dari hobi ke UUD begitu ya. Itu kan Ujungnya duit. yang mengolahnya kan diri masing-masing ya, diri pribadi masing-masing. Oh, saya pingin berkarya, mau dipahat, mau dilukis. Teman kita melukisnya pakai mulut, bisa menghasilkan uang gede, Bu. Kalau pakai tangan mah udah biasa kita mah. Teman kita kan tangannya nggak berfungsi, bisa pakai mulut tuh melukis. Harganya yang bapak mah belum seberapa tuh. Tidak berfungsi maksimal. Gitu. Iya, maksudnya teh nggak ya karena keterbatasan. Kan tangannya nggak bisa dipakai megang koas, nggak bisa. Jadi dia bisanya pakai mulut, melukis pakai mulut. Orang kan ya bukan iba maksudnya teh. Ya kalau preman mah sakti mulut aja bisa pakai ngagambar, hasilin duitnya. Zaman sekarang mah. Iya, ada manusia mah tujuannya tuh, apalagi yang udah berkeluarga mah, apalagi itu kalau bukan doet mah. Makanya punya hal sekecil apapun ya, apalagi karya seni, karya selain seni ini luas. hobi bapak apa? Main musik, jadi duit pernah. Nah, rasanya main musik. Belum pernah ada ngasih lagu nah gitu, maksudnya main musik gitu bapak. Oh, jangan pernah bisa nyanyi. Itu. Pemusik mah Bu, tidak semua harus nyanyi aja tuh. Bisa kali sekali-kali mah nyanyi satu lagu. Itu mah buat kita berdua Bu, beda. Kalau buat berdua mah bapak sanggup. Kalau buat dijual mah suaranya masih banyak penyanyi yang bagus. Bisanya di alat musik ya itu diperdalam. Tapi nggak usah lah, ngeri. Udah tua. Ngeri Ya, ngedengarnya. tapi kan alhamdulillah Bu, saya aja ya bukan si sombong, bukan nyombongin, tapi kreativitas itu harus diangkat sama dirinya masing-masing Bu. Kayak bapak lah. Alhamdulillah sih Allah memberi ilmu terhadap bapak yang bisa menjadi menghasilkan sesuatu. Kita ujung kiwae Zaman sekarang mah tuh apalagi coba tujuan manusia bekerja menghasilkan apa? Gini juga kah? Ya, emang kalau bekerja kita nggak usah nunjuk. Maksudnya dia bukan kejam. Bekerja itu buat apa sih? Mencari uang. Kayak bapak nih alat bantu kursi roda. Kalau kita punya rasa seni, ini mah bapak ya, bisa dipakai persil kursi roda Pak. Bu, bisa diundang orang, dibayar jadi duit juga tuh. Pokoknya mah palu gada begitu ya. Ya buat teman-teman, kreativitas itu nomor satu. Buat ya ini mah saya gitulah, bapak sendiri gitu ya. Kalau hal sekecil apapun, kalau dijalani dengan benar gitu, diseriusin gitu ya. Apalagi orang lain jarang mempergunakan itu gitu ya, buat menghibur orang gitu ya. Itu kan hal ada nilai tambah yang bagus. Oh, kursi roda juga bisa freestyle gini. Pak, kadang-kadang ya yang perlu dipahami bahwa disabilitas itu banyak yang belum paham dirinya sendiri. Disabilitasnya belum banyak yang belum paham, oh kemampuan saya apa gitu ya, apa yang keberaniannya juga ya. Apa yang harus dikembangkan dari kemampuan saya gitu. Padahal kita udah lihat dia tuh hobinya itu, kenapa nggak itu yang dia kembangkan? Makanya kenapa disabilitas tuh jangan menyendiri ketika punya hobi, ya banyak ngobrol. Ya balik lagi ke keluarga juga, cara mendukungnya juga itu di ini juga ya. Diharuskan gitu bahwa keluarga ya yang anaknya disabilitas didukung sama orang tuanya juga. Kalau nggak ada dukungan dari keluarga susah juga. Apalagi yang disabilitas muda Bu, yang baru keluar SMA gitu ya. Regenerasi sebenarnya mah ya buat teman-teman, buat orang tuanya disabilitas juga, dukunglah anaknya yang punya bakat apapun itu. Hobi anaknya. Hobi anaknya itu kan semua orang nggak ada Bu, yang nggak punya bakat seni nggak ada. Ya menurut bapak pasti ada aja. Hal sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar kalau ditekuni. Bukan hanya seni aja sih sebenarnya mah. Bukan seni aja, gitu ya. hobi. Hobinya kan banyak. Tapi kan kalau urusan kayak menjahit, bisa bikin tas, bisa bikin baju yang sekarang lagi musim itu, biarpun bikinnya satu-satu,
jualannya gampang online. Ada juga olahraga jadi hobi juga. Ada. Padahal di disabilitas tuh kalau olahraga, hobi olahraga itu potensinya Iya. menghasilkan tinggi. Kayak tenis lapangan tuh yang Bapak pernah dulu ya, tenis lapangan bisa menghasilkan karena eventnya bukan di apa di ranah olahraga profesional aja, maksudnya di luar kegiatan olahraga KONI gitu tuh ada juga kayak tenis lapangan, bowling tuh itu bisa. Kayak hobi anak-anak kita yang gede hobi musik, Nah, sekolahin aja di dia sekolah musik. Yang kedua ke ibunya tuh hobi tata boga, sekolahin tata boga. Iya, tapi kan itu tuh menjadi ya maksudnya teh yang penting orang tuanya lah balik lagi. Yang penting mendukung apa yang kemauan anak, Terutama disabilitas yang secara akademi itu kalau disabilitas ya kayak intelektual gitu ya, kan secara pendidikan formal mereka tidak seperti yang disabilitas yang lain ya, seperti disabilitas fisik gitu ya, netra atau tuli gitu. Tapi kalau disabilitas intelektual itu kita lebih kembangkannya di keahlian hobi dia gitu. Dia hobinya di apa gitu. Kayak memasak. Gitu. Nah, jadi jangan maksain dia harus pintar matematika gitu kan, bahasa Indonesia, atau kasihan anaknya ketika tertekan gitu. Jadi beban Tapi juga. orang tuanya lebih jeli ngeliat, oh ini anak kayaknya mampunya ini kayak kita lah. Katanya enak ya anak si Wama kata apa anaknya nggak dituntut gitu ya. Sekarang kita mau tuntut ke anak, kamu harus jago matematika, jago bahasa Inggris, ya kasihan juga kan. Yang penting kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih gitu. Kayak gini Bu, Bapak pernah ketemu sama orang tua disabilitas yang kita kalau kegiatan suka ketemu gini. Kang, anak saya tuh senangnya tuh di musik, kata dia teh. Ya udah Bu, jalurin aja. Ya tapi kan pinginnya itu kayak apa? Kayak dog reoknya nggak jadi masalah Bu. Yang penting dia punya aktivitas, punya keinginan, itu perlu didukung kata saya teh. Nanti kan bisa dialihkan. Oh alat musik yang enak mah ini, gitunya menurut Bapak tuh. Ya, si ibunya tuh sangat bahagia juga anaknya punya keinginan gitu. Dia tuh bilang, Kang bisa nggak ngebantu anak saya? Tapi anak saya mah senangnya di alat perkusi kata dia teh. Boleh Bu, main aja ke rumah kata saya teh, atau main ke sekre kata saya teh. Sok aja kalau perlu didukung Bu, saya mah sangat mendukung buat teman-teman juga. Ya kayak ginilah, taruh yang mau belajar mahat, saya juga nggak bakalan nolak lah. Ayo kita sama-sama belajar. Target Pak kira-kira buat pameran nanti harus ada, pengennya ada berapa lagi nih? Ya minimal mah ada 5 lagi lumayan lah. Bakal ke ini, Iyalah ada atau bakal kekejar gitu. karena yang Bapak mau pameran ini kan rumahnya rumah seni nih. Emang ruangnya luas juga, kalau sedikit ya kurang ini kayaknya. Bakal kekejar. Insya Allah. Bentar lagi. Insya Allah. Bakal Yang penting mah kan harus mendoakan Bu, sayanya sehat terus. ya, tapi ya kadang-kadang kan itu tuh yang Bapak sering ini untuk ngejar, jangan sampai malamnya kurang tidur gitu kan. Kadang-kadang Bapak mau ngejar target nih malam-malam, harusnya dari sekarang memang di. Iya tapi dah emang kalau Bapak ya enaknya berkarya itu malam-malam Bu. Nggak ada gangguan. Kalau malam mah enak, apalagi orang udah pada tidur, kedengaran suara jangkrik, itu jadi inspirasi juga. Kan ada teman-teman binatang tuh di rumah, saya kan ada ular, itu jadi teman, ada kucing, ada kura-kura, itu jadi teman juga buat inspirasi Bu. Buat teman-teman yang punya hobi apapun, dikembangin hobinya. Terus kalau menurut saya ada anak dengan disabilitas terus hobi musik, boleh tuh kita juga ke Rumi ya. Nah, ke Rumi. Di Rumi ada loh alat-alat musik buat teman-teman, mau alat pukul gitu ada ya. Alat musik. Petik, alat musik insya Allah ada di kita kalau mau pada belajar. Ya basicnya buat teman-teman disabilitas mah orang tua yang mendukung mau nganter minimal ke kita Gratis gitu ya. nggak bayar di kita mah. Asal mau Sama-sama. datang aja. Iya kayak gitu sih kalau kita mah, yang penting hobi anak-anaknya tersalurkan gitu. Udah kan kalau Bapak Ada mah aja yang latih. kalau Bapak sih prinsipnya gini,
Bapak punya karya, orang senang. Terus Bapak juga kalau ada yang mau belajar, mau berkarya, Bapak senang banget. Nggak usah mikirin harus bayar berapa, ya paling si ibunya mau nganterin ke sini lah. Kalau Bapak ke sana masih ke rumah-rumah, sekarang mah waktunya nggak bisa sih. Enggak, lagian kita kan ribet terus bawa Buat musik, alat. Kalau di gitu sini ya. mah kan mau mahat, mau alat musik, mau tentang binatang itu. Alhamdulillah lah. Kita teh biarpun apa adanya ya. Tapi ya dipikir-pikir kita mah ada palu gada gitu, segala we gitu dikerjain. Nggak tahu, yang penting mah senang we gitu. Ada acuan Bu, kan kita punya anak 2 nih yang lagi gitu Tapi lah. nggak gitu juga sih Pak, kadang-kadang mikir apa yang dikejar, tapi dah senang we gitu ya kita teh dengan hobi-hobi kita yang tersalurkan gitu ya. Selain kayak sekarang nih di isu disabilitas kita ya kayak udah kayak hobi gitu. Kalau ada orang yang perlu dibantu kayak nggak ngebantu tuh kayak gatel gitu ya. Gitulah, karena prinsip kita mah kan gini, ngebantu itu nggak perlu nunggu kaya gitu menurut kita gitu kan. Jangan dinanti-nanti. Dari hobi gitu ya kita bisa ngebantu orang, tapi kalau kita nunggu kaya Ya, kapan gitu kita mau ngebantu teman-teman selain disabilitas juga ya. Udah jelas kalau disabilitas ketika ada yang perlu kita bantu ya sebisa kita ya. Tapi itulah intinya mah ya, dari hobi tapi kita bisa bantu orang juga. Ada cerita Bu, teman Bapak sama Ibu juga kan dulu. Ada teman nih pelukis, pas lagi pameran ada yang beli. Dia nanya, Pak, melukisnya gimana? Boleh nggak saya lihat Bapak melukis? Kata dia tuh. Dia melukis. Oh, melukisnya pakai kaki bisa ya? Terus pakai mulut bisa ya? Iya Pak, emang kalau disabilitas kalau yang pakai tangan mah udah biasa, kata dia teh. Emang dijual? Dijual Pak. Boleh Pak kalau mau beli, kata dia teh. Tapi duitnya saya bagi-bagiin kalau Bapak beli ini. Dibelilah 10 juta Bu. Gila kan? Cuman ya Allah berkehendak lain tuh Bu. Saya mah sangat terpukul. Siangnya kita ini kan Itu besoknya ya meninggal deh. Besoknya ya tuh orang mah kalau mau niat baik tuh jangan dinanti-nanti gitu. Itu orang itu jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Orang baik pun itu teman teh baiklah menurut Bapak mah. Hasil karya capek dia dibagiin. Wah, Bapak juga kebagian alhamdulillah. Baru datang. Besoknya meninggal. Coba kapan lagi harus kita berbuat baik itu jangan dinanti-nanti. Itu tuh dari karya semua sangat ya merasa kehilangan juga. Padahal mah udah janjian ya mau tekor-tekor karya, dia mau belajar mahat, saya mau belajar lukis. Tapi kan ya karena kalau itu nggak bisa nggak bisa ditentang, nggak bisa pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir. Ya gitulah guys, pokoknya mah ya. Ketika kita punya hobi, jangan jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan gitu. Ditekuni. Sok dijadikan bisa dijadikan mata pencarian atau dijadikan hobi itu bisa jadi uang lah gitu. Betul. Ya. Bisa jadi ya kayak Bapak kalau dipikir-pikir zaman dulu ya belajar gitu. Kapan jadi duitnya kan nggak kepikiran. Dari tahun ke tahun, sekarang udah mau ke 6 tahun kan kalau dipikir-pikir mah lama juga gitu ya. Tapi kan nggak gitu juga. Yang namanya hobi ya. Ya pas 2 tahun, karena 2 tahun pun udah menghasilkan kayak pameran kita jualan yang kecil-kecil zaman dulu. Sampai sekarang gitu ya. Intinya mah ketika punya hobi tekuni dengan serius. Iya, tekuni dengan serius. Pasti akan jadi sesuatu itu sih. Ilmu mah datang sendiri, Dak. Iya, itu pasti rezeki ya udah datang sendiri. Satu ilmu mah rezeki. perlu diasah terus. Iya, ilmu mah kalau kita nggak ngasah sendiri mah idenya mah datang silih berganti kalau ide itu. Punten guys, ada ngecapruk ya. Nah gimana tuh? Nah, soalnya kalau soal hobi mah pasti banyak ya. Ya itu Kang Ajo mah hobinya di seni pahat, musik. Kalau saya mah hobinya di tata boga gitu kan. Jualan kue. Ya itu kan tata boga. Kalau lebaran buat nambah-nambah beli ketupat.
Nah, Selain kan itu ada juga ya hobi saya mah ngecapruk. Gitu sih. tapi dibayar ya Bu ya. Tapi jadi duit guys. Pokoknya mah jangan jadikan apapun itu, kata saya juga belajar public speaking jadi hobi gitu kan. Atau itu banyak sih yang ngomong ke saya, si Eta mah beuki ngomong, doyan ngomong katanya. Kata saya tuh, ya nggak apa-apa lah, bagus. Asal berduit. Kalau kita nggak bisa ngomong mah ya sayang. Kata saya tuh, cewek saya bisa gitu. jadi uang, kata Mang Oja menjadi ini nih gitu. Jadi itu ya, siapa di sini yang suka ngomong pengen jadi uang, bikin podcast, benar nggak Pak? Betul. So apapun itu hobi bisa jadi. Alat-alatnya pun kan HP ada ya. Ini sekarang mah bisa dimudahkan Pak ya. Iya, dimudahkan. Kata teman kita mah ngeplok aja. Pencahayaan ya pakai kompor juga bisa kan. nggak jangan dibikin sulit gitu. Zaman sekarang mah ada yang murah instan. Ya kalau yang mahal mah ya belum Ada yang kejar lebih mah. mudah, kenapa cari yang sulit? Betul. Apapun sekarang mah dari ngomong aja bisa jadi duit. Apalagi di karya bisa jadi duit. Terus kita membantu orang, ngojek aja jadi duit. Nah ini guys nih karya Kang Ajo ya nih. Nih nanti bisa dilihat, nanti di Juni itu akan ada pameran katanya gitu sama teman-temannya gitu. Boleh dilihat. Tapi nggak tahu ini kapan tayangnya. Iya. Juni apa gitu. Yang penting mah ya buat ya ini mah khususnya buat teman-teman dah. Menurut Bapak mah ya, saya punya sesuatu itu harus dibagiin Bu. Jangan duit aja dibagiin mah, ilmu pun dibagiin. Yang mau belajar apa, yang bisa Bapak mau musik, mau belajar patung gitu ya. Mencukur juga bisa Bapak mah dulu sok boleh. Ya kata Ustadz Pak. Pokoknya mah ya gitu udah panjang kalau kita cerita hobi mah pasti. Pokoknya gitu aja ya guys ya. Pokok di podcast sekarang tentang hobi kita sebenarnya mah. Walaupun hobi yang menjadikan sesuatu gitu. Pokoknya udah kayak gitu. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di beda lagi tema. Hari ini tema kita di hobi. Nanti ke depannya kita lihat tema selanjutnya seperti Berkarya terus. Terima kasih.